wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pemirsa yang vlogger. Lanjut pada konten pertama, kita sudah ulas tentang pengertian kontak NO dan NC ya. Untuk kalian yang belum menonton atau belum paham, bisa disimak videonya. Oke, next, sesuai judul konten kedua saya ini, mari kita bahas apa itu kontaktor ya. Ini basicnya kontaktor, mari kita ulas dan simak baik-baik, semoga jelas dan dapat dipahami. Oke, let's go. Oke pemirsa, mari kita bahas pengertian kontaktor ya. Kontaktor adalah salah satu komponen dalam kelistrikan yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan suplai daya beban listrik 3 pas ya, secara otomatis digarisbawahi tentunya setelah diolah dengan kontrol-kontrol lainnya yang nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi kita pengenalan dulu apa itu kontaktor dan prinsip kerja kontaktor. Sebenarnya prinsipnya sama seperti saklar-saklar pada umumnya ya. Kalau pemirsa ingat saklar lampu di rumah ya, itu sama saja dengan prinsip kerja kontaktor, cuma beda pengoperasiannya. Untuk saklar di rumah, cara pengoperasiannya untuk menyalakan beban lampu cukup dengan kita tekan ya, dan kontak terhubung. Dan untuk kontaktor, kita harus menyuplai tegangan kerja ke koil induksi agar kontaktor mampu bekerja, sehingga arus suplai listrik 3 pas itu bisa mengalir ke beban kerja motor, heater, dan lain sebagainya. Untuk suplai koil penghubungnya, untuk semua tipe kontaktor ya, semua tipe kontaktor itu pasti sudah standar internasional ya pelabelannya ya. Perlu diingat-ingat, pasti tegangan kerja kontaktor adalah berlabel A1 dan A2. Dan perlu digarisbawahi, sebelum teman-teman merangkai sebuah kontaktor, ada baiknya pastikan dulu kontaktor yang diperlukan sesuai beban kerja yang dibutuhkan ya. Misalnya dengan daya berapa ampere, nah itu bisa dilihat spek kontaktornya. Dia maksimal arusnya 20 ampere. Terus tegangan kerja koilnya ini yang paling penting harus dipilah dahulu. Dia tegangan kerja atau arus kerja koilnya di 220 volt AC karena ada berbagai macam di merek kontaktor itu. Ada yang tegangan 24 volt DC, ada yang 48 volt AC, ada 220, dan ada juga 380 volt. Tentunya kalau suplainya kecil, pasti kontaktor tidak mau nyala, dan kalau suplainya pun terlalu besar, pasti koilnya akan terbakar ya, bisa diingat. Pemirsa, untuk menghindari ukuran video yang atau durasi video yang panjang, saya skip.
mari kita lanjutkan untuk melihat fisiknya secara jelas ya. Kita bongkar kontaktor ini supaya lebih paham. Kita akan lihat bagian-bagiannya secara jelas. Ketika sudah dibongkar, biar lebih mudah pemahamannya. Kita lepas bautnya ke atas, yang bawah cuma pengunci saja. Ini fisiknya kontaktor dalamnya. Ada bagian pertama yang saya ulas tadi adalah tekanan kerja magnetik, yaitu koilnya ya. Di sini ini koil, kita bisa lepas. Saya nyalakan flashnya dulu. Ini koilnya. Ketika koil ini teraliri arus listrik, maka dia akan menjadi magnet ya, untuk menarik inti besi yang ada di kontak. Nah, ini nanti tertarik. Nah, ini nanti dia akan terkontak ini semua. Dalamnya itu bisa dilihat ada plat-plat penghubungnya. Nah, sistem kerjanya seperti ini, dia tertarik karena arus induksi. Ini koilnya. Dan ini jadi primer induksinya nanti. Supaya lebih jelas kita pahami tentang bagiannya dan jangan sampai kita keliru untuk koneksi tegangan kerja dan tegangan bebannya ya. Bisa dilihat inti koil, sambungannya A1 A2 langsung ke koil. Cukup simpel tapi wajib kita tahu. Kita kembalikan ya. Ini per pegas untuk membantu dia kembali ke posisi standby nya ya, di kontak depannya. Next, di video selanjutnya kita akan coba mengoperasikannya dengan berbagai rangkaian ya. Ada rangkaian on off atau throttle starter, bisa forward reverse dengan dua kontaktor on off ya. Tentunya seperti pengoperasian di panel-panel mesin pada umumnya. Oke, sekian dulu video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Dan saya ingatkan kembali, tidak bosan, jangan lupa klik like dan subscribe video saya ini supaya memotivasi saya agar terus membuat video-video tentang penjelasan-penjelasan seputar dunia listrik ya, atau panel industri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.